Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam jemaat BIC. Sungguh luar biasa hari ini kita boleh bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Amen. Walaupun kita bertemu dalam jarak yang jauh, kami di tempat ini dan saudara-saudara semua ada di rumah, tapi saya percaya bahwa kita akan terus selalu bersemangat di dalam Tuhan. Amen. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu memegang tangan kita. Oleh karena itu rekan-rekan semuanya, saya ajak pada malam hari ini kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita mau berdoa begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Tanda kami mengucapkan syukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa dalam hidup kami, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami tidak pernah berharap kepada orang lain. Kami tidak berharap kepada apapun. Tapi kami berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepada Tuhan Allah semesta alam. Engkaulah Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beribadah. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh bertahta di atas pujian kami dan Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama memuji, menyembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Satu-satunya pengharapan kami. Satu-satunya di mana kami tempat bersandar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami malam hari ini di hadapan Engkau. Tanda sukacita dari hati kami kepada Engkau yang luar biasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang baik, kami memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sebab Engkau sandaran dalam hidup kami, makasih Tuhan. Mari jemaat semua katakan bersama, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Sebab kepada siapa kami harus berharap selain daripada Engkau, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin terus memuji, menyembah lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, pengharapan kami. Terima kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kau memberkati kami, Kau menyembuhkan, bahkan Kau memulihkan kami. Kami akan memuji-muji Tuhan pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang ajaib, yang akan selalu menyertai kita, karena Dia adalah Allah yang hebat. Kita akan memuji Dia, saudara. Mari siapkan hatimu. Ya. Mari bersama nyanyikan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan bersama. Hanya Kau yang layak dituduhkan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Raja atasku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau yang layak
Mari sekali lagi dengan segenap hatimu kita nyatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Saya rindu setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah nyanyikan pujian ini, come on, 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, Ya, agung dan perkasa. mari puji, mari tinggikan namanya. Kau sumber kemenanganku, Layak. berkuasa. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama dengan segenap hatimu, dari apa yang ada di dalammu. Nyatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Segala kemuliaan, pujian hanya bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Mari buka hatimu. Pastikan pada malam hari ini hatimu menjadi tanah yang subur. Amin. Sehingga firman itu akan bekerja dengan luar biasanya dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Sebab Dia Allah yang tidak akan pernah melepaskan engkau, selalu memegang tanganmu dan membawa engkau bangkit kembali. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness.
You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all.
Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami, akan Kau berikan, dan apa yang sedang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya kami akan diberkati oleh pemberian-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat menikmati kebaikan Tuhan di dalam kasih setia Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam kebaikan Tuhan dan di dalam pertolongan Tuhan. Mari pada hari ini kembali firman Tuhan melanda saya dan Anda. Dan kiranya firman ini menjadi kekuatan, selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Meskipun kita tahu ada begitu banyak tantangan, ada tekanan, ada begitu banyak persoalan yang masih belum selesai. Namanya hidup saudara, persoalan itu, tantangan dan masalah itu pasti ada, silih berganti. Dan Tuhan tahu bagaimana Dia bisa menolong kita dalam setiap masalah. Persoalannya adalah, apakah saya dan Anda mau tetap ada di dalam Dia, mau tetap ada di dalam kelimpahannya, atau maukah kita juga di dalam kebaikannya Tuhan. Nah, banyak orang seringkali mau mendapatkan kebaikan, tetapi tidak mau kadang menerima sesuatu yang mungkin menjadi keberatan bagi kita. Tuhan itu selalu ingin mengangkat kita lebih tinggi, dan bahkan memberikan kita jalan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Pilihannya hanya dua. Biasanya kita diangkat tinggi, dan yang kedua selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah proses itu kita terima. Segala bentuk apa yang datangnya dari Tuhan, kita terima karena kita tahu itu akan menguatkan kita. Nah, pada malam hari ini, baiklah kita akan membaca dan dikunjungi oleh Tuhan di dalam firman-Nya, melalui firman-Nya, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Saya yakin waktu kita tidak begitu banyak, tetapi Tuhan selalu memiliki banyak hal untuk saya dan Anda. Amin. Dan saya yakin dan percaya ketika kita masih diberikan kesempatan dalam bentuk waktu, dalam bentuk hal-hal yang lain, itu artinya kasih setia dan anugerah Tuhan selalu masih ada dalam hidup. Oke, kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saudara. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengunjungi kita semua dengan kemenangan yang tentunya menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Yuk, kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin, saudara. Ini adalah satu persembahan pujian Mazmur yang Raja Daud boleh berikan kepada Tuhan, dan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Kenapa? Karena Daud itu adalah seorang raja yang besar, dan dia tahu how to treat God, and he knows exactly how to worship, how to praise God, ya. Saya mau katakan buat saudara, selama di dunia ini memakai dengan senjata, dengan kekerasan, ya, atau memiliki peralatan-peralatan yang canggih,
biasanya itu negara atau bangsa-bangsa akan berbangga, saudara. Tetapi kita juga melihat di dalam sejarah, ya, sejarah negara dan bangsa-bangsa atau kerajaan, bahwa ketika mereka mengandalkan itu, pada akhirnya juga itu akan lenyap, saudara. Ya, orang akan berlomba-lomba, negara, bangsa maupun kerajaan akan berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dengan menguasai persenjataan, teknologi, canggih, segala apapun. Tetapi di dalam peranannya, di dalam perjalanannya, kita bisa melihat bahwa itu bukan segalanya. Dan Daud sadar itu. Daud sadar bukan hanya tentaranya yang hebat, bukan peralatannya yang canggih, tetapi yang saya pelajari di sini bahwa dia selalu mengagungkan Tuhan in his worship. Ini yang menjadi sesuatu yang sekarang agak beda gitu, ya. Banyak orang tetap masih mengandalkan kekuatan, power, ya, kuasa yang bersifat gitu atau berdasarkan peralatan-peralatan atau kecanggihan, dan itu memang tidak salah, tetapi pada akhirnya juga akan disaingi dengan yang lain. Tetapi ketika saya dan Anda kuat di dalam penyembahan, ya, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar, maka kita bisa melihat dari contoh kehidupan Raja Daud. Dia menang. Dia tidak pernah kalah di dalam kehidupannya, khususnya di dalam peperangan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat Mazmur pasalnya yang ke-20 ini mengajarkan a prayer for victory in battle. Jadi ini adalah satu doa, ya, untuk kemenangan di dalam pertempuran, ya. Kalau hanya di dalam peperangan itu secara majority atau di dalam kapasitas yang besar. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang penting adalah bagaimana saya dan Anda bisa memenangkan satu pertempuran demi pertempuran. Peperangan itu dalam hidup, saudara, besar. Dan Yesus telah berperang ganti saya dan Anda. Dan dia telah mengalahkan segala sesuatu. Nah, bagi saya dan Anda sekarang, kita harus bertempur dari satu hari ke hari yang lain. Dan Daud ini sadar, oleh sebab itu dia berdoa seperti ini, a prayer for victory in battle. Ya. Bahkan doa seperti ini akan menolong, saudara, menolong kita mempersiapkan segala bentuk tantangan besar apapun. Dengan berdoa seperti ini, dengan berserah seperti ini, memuji, membesarkan dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan seperti ini menolong kita untuk mempersiapkan diri khususnya di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Daud atau Raja Daud itu tahu bahwa dengan kepercayaan, ya, that trust should be placed in the Lord more than in human power. Bahwa dia harus menempatkan kepercayaan kepada Tuhan itu melebihi daripada kekuatan dan kuasa manusia apapun. Oleh sebab itu, dia menjadi raja yang besar. Dan keunggulan Daud bukan di dalam hal senjata. Bagaimana dia bisa menang di dalam pertempuran dengan Goliat, ya. Kita melihat tidak dengan senjata yang canggih, tetapi bahkan seperti kelihatannya senjata yang tradisional, ya. Hanya dengan batu. Ini kan sesuatu yang mustahil gitu. Tapi dengan yang seperti itu, Tuhan ingin mempertontonkan kepada Daud dan kita. Bahkan Daud ingin mempertontonkan kepada bangsa Israel dan kita bahwa sesungguhnya persenjataan yang canggih itu belum tentu, saudara, memenangkan pertempuran, even peperangan. Tapi yang jauh lebih penting ketika kita meninggikan dan percaya kepada Tuhan, itu yang akan membuat hidup kita ada dalam kemenangan. Nah, apa yang dimaksud dengan Daud, arti satu kemenangan yang besar itu, ya? Coba Anda lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Anda bisa melihat apa sih yang dimaksudkan dengan penyembahan atau worshiping God, ya, yang membuat Tuhan itu memalingkan mukanya, yang membuat prioritas Tuhan itu datang dan memenuhi kehidupan Daud dan juga bagi kita. Coba Anda lihat lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6.
Coba, saya akan bersama-sama dengan Anda. Kiranya waktunya cukup ya saudara. Alkitab katakan gini, untuk pemimpin biduan ini Mazmur Daud. Ini kan keterangan. Ayat yang kedua katakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Ini adalah satu permintaan. Dan kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ya, jadi kiranya. Terus kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Ini juga permintaan. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya di sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 mencerminkan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan dengan baik. Hanya ada satu ayat yang menerangkan bahwa Daud itu kuat di dalam hal itu. In worshiping God. Di mana itu? Ayat 3, saudara. Alkitab katakan begini, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Ini. Dan disukainya korban bakaranmu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 minus ya, ayat yang ketiga itu berkat Tuhan. Itu jawaban Tuhan diberikan kepada kita ya. Bahkan dikabulkan. Tetapi ayat yang ketiga berkata lain. Ayat yang ketiga katakan kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Ini yang datang dari saya dan Anda. Jadi ternyata korban persembahan dan korban bakaran itu sangat mulia, saudara. Ada banyak orang seringkali melecehkan tentang hal ini. Tentang bagaimana kita harus mempersembahkan, bagaimana kita harus mengorbankan bakaran-bakaran itu. Bahkan orang hari-hari ini seringkali berkata, kita lagi dalam keadaan susah kok. Kita lagi dalam keadaan minus kok. Sudah virus corona, sudah ada dalam krisis, resesi, depresi, ekonomi. Bahkan nanti ada mega trust. Bagaimana mungkin kita harus mengingat itu? Dengarkan baik, justru kalau kita melakukan itu, kita diingat oleh Tuhan. Amin, saudara. Bahkan bukan hanya diingat, ini adalah sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Baca lagi itu. Kiranya diingatnya segala korban persembahan. Di dalam bahasa yang lain, saya bacakan buat saudara, may he remember all your sacrifices and accept your burnt offerings. Ada dua hal di sini bicara tentang sacrifices and offerings. Dan ternyata sebelum Mazmur ini boleh diberikan kepada kita, coba kita melihat di dalam kitab Ulangan, saudara. Ulangan pasal yang ke-12, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan. Sama apa tidak dengan Mazmur tadi pasal yang ke-20, ayat yang ke-3, saudara. Di situ dikatakan, may he remember all your sacrifice and accept your burnt offerings. Di dalam bahasa yang lain, Ulangan pasal yang ke-20 itu saudara, 12 itu ayat yang ke-6, saya bacakan, and thither you shall bring your burnt offerings and your sacrifices. Sama ya. Oke, kita kembali lagi. Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, kesana harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu kau akan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita mempersembahkan korban bakaran, ya, korban persembahan, offerings dan juga sacrifices, ya, maka kita bisa melihat hati kita ada dalam keadaan sukacita, bersukaria. Bukan hanya kita, tetapi kita harus ajarkan dan sebarkan itu ke isi rumah kita. Kemarin ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak, saya ingin memberkati pekerjaan Tuhan dan pekerjaannya. Saya tanya,
Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Karena saya pernah berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku dengan pekerjaan, maka aku akan memberkati kembali Tuhan dengan persembahan sulungku. Saya tanya, saya bukan pura-pura, saya mau tanya apa artinya persembahan sulung. Dan dia bilang begini, gaji pertamaku. Dan mungkin kalau ada orang yang mendengar ini langsung, aduh duit lagi. No, dia sendiri yang mengatakan ini. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah kesukaan. Raja Daud katakan, biarlah korbanmu disukai dan diingat oleh Tuhan. Ada satu hal ternyata yang membuat Tuhan ingat dan Tuhan suka, yaitu korban persembahan. Dan yang mengatakan ini tidak main-main. Yang berkata ini adalah siapa? Raja Daud. Wow, luar biasa ini. Dan bahkan saya mau katakan, bos, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sering kali kita tinggalkan sekarang. Orang sekarang lagi bergulat, bertengkar hanya soal uang, soal berkat dan berkat dan berkat. Saya mau katakan buat saudara, ini adalah berkat yang diturunkan Tuhan kepada kita. Alkitab mengatakan di ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal yang ke-12, karena dalam segala usahamu engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-20 itu, may he remember all your sacrifices. Jadi seberapa kecil atau besar apa yang kita korbankan buat Tuhan, maka Raja Daud katakan, may he remember, biarlah dia mengingat itu. May he remember all your sacrifices. Tiap sekecil, sebesar apapun pengorbanan kita itu kepada Tuhan dan kepada pekerjaan ini, Tuhan ingat itu. Diingat itu, saudara. Bahkan ayat yang keempat, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Wow. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan, saudara. Jadi kekristenan itu mengenal tentang korban, berkorban, pengorbanan, mengorbankan. Bukan bribe, bukan. Ketika Anda memberi sesuatu kepada Tuhan dan kepada pekerjaan, it is not bribe. No. That's sacrifices. That's offerings. Dan banyak orang bilang, kan yang kau berikan kepada seseorang yang kau kenal, it doesn't matter at all. Kau berikan kepada gereja, it doesn't matter at all. Karena di ayat yang di dalam Ulangan dikatakan satu tempat yang Tuhan suruh. Jadi akhirnya saya mau katakan buat saudara hari ini, bergiatlah di dalam berkorban. Ini satu frasa kata yang penting buat kita, saudara. Ya, ada banyak orang hanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang nggak perlu, nggak pernah ada di otaknya untuk berkorban kepada Tuhan, nggak pernah ada di otaknya untuk memberi kepada Tuhan. Yang ada di otaknya selalu bagaimana diberi dan diberi. Alkitab bilang terlebih besar berkat memberi daripada menerima. Jadi kita diingatkan kembali, Tuhan kita Yesus Kristus saja mempersembahkan pengorbanan, berkorban. Hidupnya, dirinya, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Ada banyak orang seringkali punya cita-cita yang hebat, tinggi, tapi pengorbanannya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pekerjaannya cuma alor ngidul, makan, tidur, nonton, makan, tidur, nonton. Berjam-jam hanya cuma nonton di di gadget. Tapi cita-citanya tinggi, mau diberkati, mau hebat. Alkitab katakan, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kita boleh punya rancangan, tapi kalau Tuhan tidak menjadikannya berhasil, saya mau katakan buat Anda, rancangan tinggal rancangan. Bahkan Alkitab katakan, diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Pantas, Yesus pernah berkata begini, what do you want me to do for you? Ketika dua orang buta itu berteriak-teriak dan mengatakan, Jesus son of David, have mercy on us. Jesus son of David, have mercy on us. Dan akhirnya Yesus berhenti dan memanggil mereka dan berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Coba Anda lihat itu, kalau tidak salah di Matius pasalnya ke-19 atau pasalnya ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Ayat 32, Alkitab katakan ke-32, 33, Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dari satu posisi situasi berjalan sampai berhenti. Kenapa demikian? Karena ada permintaan.
Dan dikatakannya di situ, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Lihat, mereka mempersembahkan pujian, worshiping God. Mereka terus berteriak, Jesus Son of David, Jesus Son of David, have mercy, Jesus Son of David. Dan Raja Daud mengagungkan Tuhan dengan pujian itu. Dan kali ini dia katakan detail, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan disukainya korban bakaran. Dan hari ini kita harus bergiat di dalam hal ini. Dalam mempersembahkan, dalam mengorbankan gitu saudara. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Raja Daud tahu itu. You must look upon all we have. Dia ingin mengatakan bahwa kita juga harus melihat apa yang kita punya, saudara, ya, untuk position, family, wealth, talent, ya, ataupun as gift from God. Itu segala sesuatunya dari Tuhan dan kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan. Saya bisa berkata-kata seperti ini bukan karena saya hebat, tapi itu dari Tuhan. Saya harus kembalikan lagi itu untuk buat Tuhan. Kalau saya diberkati sesuatu, maka saya harus tidak boleh menghabiskan segala sesuatunya. Itu saya harus mengembalikan lagi kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya itu kan kiranya diberikannya kembali kepadamu. Diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kalau orang bilang ini mancing berkat, bukan mancing berkat, ini perintah kok. Kok diselewengkan lagi mancing berkat, Tuhan nggak begitu. Loh begitu kok. Tuhan begitu kok. Anda lihat. Tadi I challenge you dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, apa yang kita berbuat? Yang kita perbuat hanya satu. Diberikannya kepada apa yang kau... diingatnya segala korban persembahanmu. Berarti dalam hidup selalu ada pengorbanan. Dan kita harus giat di situ. Mempersembahkan pengorbanan kita. Mempersembahkan korban bakaran kita. Kalau begitu tidak ada dong contoh tentang Kain dan Habel. Dua-duanya berkorban, tapi Anda bisa melihat bagaimana korban bakaran yang diingat dan disukai oleh Tuhan. Dan Daud baca itu, saudara. Daud baca itu. Nah, hari ini kiranya Anda baca ini. Bahwa apa yang kita korbankan dan persembahkan kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Semakin hebat yang keluar dari hati. Mungkin Anda punya tenaga yang hebat. Waktu kali. Hari-hari kita punya banyak waktu. Kenapa kita nggak kasih Tuhan? Kenapa kita nggak korbankan dan bawa bakaran itu buat Tuhan? Ya, tinggalkan nonton film 2 jam, 4 jam Korea lah, Taiwan, ya, Singapura, ya, semualah Hollywood. Boleh nonton, siapa bilang nggak boleh? Tapi kalau nonton di kamar nonton, di kamar kecil nonton, di meja makan nonton, di tempat tidur nonton, di mobil nonton. Saya mau katakan buat saudara, kita sedang mempersembahkan yang buruk bagi Tuhan. Betul. Ya, terus aja begitu. Tapi untuk baca firman hutangnya banyak. Nah kita bilang, Tuhan berkati aku, oh saya nggak sanggup lagi, oh Yesus. Kita mau goyang begini, mau goyang begitu gitu. Tuhan tahu. Tuhan bilang, hai, nyahlah daripadaku, dari hadapanku, orang-orang yang munafik. Apa yang kita lakukan mungkin orang lain nggak lihat, tapi Tuhan lihat itu semua. Tuhan lihat itu. Apa yang saya kerjakan, apa yang Anda kerjakan, Tuhan lihat itu semua. Dia bukan Allah yang berdusta. Dia bukan Tuhan yang sembarangan. Dia Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang maha baik. Saudara. Dia hanya camkan ini kan melalui Raja Daud lagi. Dan kita kena reputasi daripada Raja Daud. And ini ayat-ayat. Kalau Anda bisa lihat nanti di dalam 2 Samuel di situ pasalnya yang ke-10. Kita bisa melihat bagaimana Daud itu bertempur dan berperang dan dia menang melawan Bani Amun. Dia menang. Bani Amun mempermalukan, menelanjangi itu sampai ke bawah suruhan daripada Raja Daud dan kembali lagi. Dan Raja Daud bilang diam di situ ya sampai janggutmu tumbuh. Dan Raja Daud memerintahkan panglimanya untuk menghabisi mereka, hancur semua mereka. Kenapa dia menang? Ya selalu ada dalam penyembahan. Apa yang dia persembahkan? Sederhana, korban
korban seperti apa? Korban yang diingat dan korban yang disukai. Amin, saudara. Kalau Anda tanya kepada saya seperti apa Pak korban yang disukai dan diingat Tuhan, Anda lebih tahu. And kalau kita punya banyak, tadi saya katakan, punya banyak waktu, berikanlah waktumu yang banyak untuk Tuhan. Saya punya banyak kesempatan, berikanlah kesempatanmu yang banyak untuk Tuhan. Ngomong-ngomong Pak Pendeta, saya punya banyak harta, berikanlah hartamu untuk Tuhan. Sampai seberapa lama kau bisa menikmati hartamu? Bahkan beberapa teman saya sekarang sedang menuliskan harta-hartanya. Nah, mereka sudah di atas 50 tahun, 60 tahun. Ada yang sudah menjelang 70. Dan saya tanya kepada bapak itu, bos, om, apa yang om lagi catat? Dia bilang, saya lagi catat seluruh harta saya Pak Pendeta. Oh. Terus kenapa harus dicatat om? Ya saya punya 5 anak. Oh, saya punya 12 cucu Pak Pendeta. Oh ya, terus supaya mereka tidak ribut. Amin. Saya lihat itu satu tindakan yang baik. Tapi ketika dia selesai dengan itu, terus dia bilang, Pak Pendeta mau baca? Saya bilang, gak usah om. Ya, tapi saya sebut ini 5, saya bagi sesuai dengan kebijaksanaan, marifat dari Tuhan. Amin. Terus saya bilang, buat anak-anak yang iya. Dan buat istri saya. Dia punya ucapan yang satu, tapi kiranya dia tidak ucapkan. Kami diantar sampai di pintu dan dia bilang, Pak Pendeta doakan saya untuk kesehatan. Amin. Dan saya doakan dia, saya doakan, saya tambahkan. Terima kasih Tuhan untuk usia panjang buat om ini. Kiranya dijauhkan dari sakit penyakit dan kiranya dia juga telah memberikan yang terbaik buat keluarga, buat istri dan anak-anak dan cucu-cucu. Dan kiranya dia juga boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan. Kita berpikir dengan membagi harta kita kepada seluruh keluarga kita, maka persoalannya selesai. Amin. Tapi dia punya begitu banyak. Kenapa dia juga tidak sisihkan untuk Tuhan dan pekerjaan? Oh nanti di surga, oh surga nggak dihitung lagi. Kenapa? Surga itu sudah berlimpah-limpah. Harta kita hanya laku di muka bumi. Dan yang kedua, pada saat kita masih hidup. Wah, setelah selesai, dia peluk saya dan dia bilang, saya akan revisi. Maksudnya om, iya, saya juga harus bagi buat Tuhan. Saya bilang bukan bagi om, karena Tuhan tidak suka berbagi. Dia tidak suka istilah berbagi. Berbagi itu setengah-setengah, 60-40, 70-30. Tapi istilahnya lebih baik buat om, mengembalikan, memuliakan Tuhan dengan harta. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk penyegaran. Amin. Dengarkan baik, saudara. Korban persembahan kita, korban bakaran kita, itu yang diingat dan disukai oleh Tuhan. Mari kita berkorban dan kita mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan. Dan kiranya firman ini memberkati kita semua. Haleluya. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami semua telah diberkati. Dan kami keluar dari ruangan kami, dari tempat tinggal kami, dari dimanapun kami berada. Kami boleh mengingat firman ini untuk Engkau yang mengingat kami di sepanjang hidup kami. Dan biarlah Engkau sukai juga apa yang telah kami berikan, akan kami berikan dan telah kami berikan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati seluruh jemaat-Mu. Gereja Pentakosta di Indonesia, sahabat Allah, Engkau berkati apa saja yang dia kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Teman-teman, saya akan sampaikan beberapa pengumuman dari IBIC. Yang pertama, seluruh informasi masih akan disampaikan melalui sosial media. Pastikan teman-teman follow di Instagram kita di Bless Impact Community. Kemudian kami ada YouTube juga namanya sama Bless Impact Community, dan juga Facebook. Saudara juga bisa cari Bless Impact Community.
pastikan setiap kita semua terhubung di sosial media agar kita semua dapat menerima setiap informasi dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan BIC dalam masa new normal ini. Kemudian kami masih menghimbau untuk pertemuan-pertemuan dalam bentuk apapun, terutama komsel, masih dilakukan secara online ataupun melalui video call, dan belum diperbolehkan untuk bertemu langsung secara fisik, mengingat adanya peraturan untuk kita masih melakukan PSBB. Kemudian saya mengingatkan untuk jadwal doa dan puasa BIC itu dimulai pada hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Jadi saya rindu untuk mengajak teman-teman untuk sama-sama kita bergabung, berdoa untuk wadah kita di Bless Impact Community, berdoa berpuasa dimulai dari hari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Ini setiap Selasa ya teman-teman ya. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki pergumulan, ada beberapa teman kami yang dapat teman-teman hubungi, ada di layar kaca, silakan boleh catat nomor-nomor yang tersedia, ada Saudari Sansan, Saudara Angin, dan juga Saudari Devina. Dan kami rindu bila ada teman-teman yang doanya sudah dijawab Tuhan, bisa menghubungi kami juga untuk dapat memberikan kesaksian. Dan sekali lagi dalam masa new normal hari-hari ini, kami rindu untuk teman-teman semua tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak satu dengan yang lainnya, mengingat kondisi kita yang semakin hari ini agak semakin mengkhawatirkan. Jadi pastikan teman-teman selalu sehat selalu. Baiklah, kita akan akhiri ibadah BIC kita pada malam hari ini. Dan kita akan terima berkat Tuhan, mari siapkan hatimu. Haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas masa, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Shalom rekan-rekan BIC, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba kita akan berdoa. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau juga yang berkati pembicara yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau kiranya yang memberkati mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati setiap mata pencarian mereka. Di mana mereka berada, Engkau juga memberkati. Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu. Engkau juga memberkati pimpinan BIC. Dalam kesehatan mereka, Engkau juga memimpin. Terpujilah nama-Mu Bapak. Berkat dari surga yang selalu Engkau berikan buat kami semua. Karena istri, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat badani dan berkat rohani yang selalu Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Bapak. Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.